Hai guys, balik lagi ke Cerita Joni, sebuah talk inspiratif yang membahas tentang perkembangan UMKM sebagai bentuk komitmen dari JNE. Kalian masih ingat nggak sih, Joni itu apa sih? Nah, kalau kalian lupa, aku ingetin lagi ya. Joni itu merupakan nama dari ikon JNE yang artinya JNE On Time Integrator. Nah, kali ini Cerita Joni ngedatengin sebuah organisasi yang menanggulangi masalah kesenjangan pangan di masyarakat. Nah, namanya FOI atau Food Bank of Indonesia. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke dalam untuk ngobrol-ngobrol. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu. So let's go inside. Permisi, assalamualaikum. Permisi. Waalaikumsalam. Ibu. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Baik, sehat-sehat semuanya. Ini suatu kehormatan loh guys. Kita ini langsung disambut oleh Bu Wida selaku Ketua dari Yayasan Lumbung Pangan Indonesia. Halo semuanya. Hari ini boleh nggak sih Bu kita gangguin Bu? Nah banget, silakan masuk ya semuanya ya. Kita pengen tahu nih Bu tentang Food Bank of Indonesia. Kita langsung masuk kali ya Bu ya? Oke. Selamat datang di Lumbung Pangan atau Gudang Pangan Food Bank of Indonesia. Nah inilah gudang pangan kita. Ya aku seneng banget loh Bu. Ya. Di sini kita menyimpan semua bahan pangan yang dibutuhkan untuk membantu masyarakat. Nah kalau gitu, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan tentang program, tentang gimana sampai penyampaiannya ke masyarakat, kita lebih baik tahu dulu nih Bu, sejarahnya Food Bank of Indonesia itu seperti apa sih Bu? Oke, Food Bank itu didirikan tanggal 21 Mei 2015. Jadi sekarang umurnya udah 5 tahun ya? 5 tahun. Baru 5 tahun. Baru Nah, 5 kalau anak-anak dia udah masih balita. Tapi udah bisa merangkak ya? Udah bisa merangkak. Ya, jadi kita berdiri ditujukan memang untuk membantu masyarakat yang kekurangan pangan atau mendekatkan akses pangan kepada masyarakat yang membutuhkan gitu. Sekaligus juga mengurangi food waste gitu dengan cara mengumpulkan dari mereka-mereka yang berkelebihan pangan diberikan kepada yang kekurangan pangan. Jadi kita merupakan jembatan lah di antara kedua belah pihak itu. Oke, kita sambil jalan-jalan lagi kali ya Bu. Ibu mau ngajak aku ngobrol di mana nih Bu hari ini? Kita nanti bisa ke kantor, terus bisa juga nanti melihat teman-teman yang sedang melakukan sortir ya, untuk nanti di loading atau dibawa menuju lokasi-lokasi titik-titik di mana kita memberikan bantuan. Halo semua, nah ini dia ada DJ, ada Gita, ada Intan, kemudian ada Lita di sana. Jadi kita mengoperasikan seluruh pergerakan tadi dari sini, juga dari satu kantor yang lain. Gitu di sana kira-kira. Berarti kantornya kalau sekarang ada berapa nih Bu kalau di Jakarta? Kantornya kalau yang kantor pengelola, yang di situ ada teman-teman program dan lain-lain, itu ada 2 kantor. Yang di Cipete dan yang di sini. Oke, wih semuanya berkumpul berbahagia bersama untuk menolong sesama ya Bu ya. Betul sekali, dan memang tugas kita ya untuk menyambungkan kebahagiaan dan menghubungkan itu semua agar semuanya bahagia kan gitu ya, dan tidak kekurangan. Oke, mungkin kita sambil menuju Bu, aku pengen nanya nih Bu, kenapa sih Ibu pertama kali tertarik Bu untuk membuat Food Bank of Indonesia ini? Nah, itu karena kita melihat katanya Indonesia itu adalah penyumbang makanan ya, yang terbuang itu nomor 2 di dunia. Wow, oke. Tapi di samping itu juga masih banyak anak-anak yang kekurangan gizi, para lansia yang terabaikan, dan masih banyak orang yang kelaparan. Jadi dari data yang ada, indeks global hunger, kita menunjukkan bahwa kita tuh dalam fase kelaparan yang serius. Nah, dan itu harus dilakukan sesuatu ya. Kita sebagai masyarakat tentu saja bisa membantu mengatasi ini dengan upaya-upaya sederhana seperti yang kita lakukan ini, begitu. Jadi kita bantulah, pemerintah nggak bisa sendiri kan. Jadi kita gotong royong untuk mewujudkan
keadilan pangan ya, dan mewujudkan kebahagiaan untuk semua. Seperti itu kira-kira Mbak. Oke, mungkin kita langsung lanjut ngobrol di luar lagi nih ya Bu. Sepertinya kita, wah ada balkonnya, ada outdoornya juga nih. Inilah kita juga kalau sore-sore biasa ngobrol Sambil ngopi-ngopi gitu ya Bu. ya ini kita nggak ini Jakarta Selatan ya, daerah Jakarta Selatan. Meskipun dalam kondisi pandemi, tetap kita berupaya untuk menolong orang, karena dengan masa pandemi ini juga malah semakin banyak loh orang yang perlu dibantu. Banyak yang kesulitan ya Bu ya. Banyak yang kesulitan, banyak juga yang ke hotline kita, kemudian ke website kita, ke sosmed kita untuk meminta bantuan. Dan itu kita insya Allah akan kita bantu semampu yang kita bisa lakukan. Teman-teman juga mungkin bisa bantu juga ya Bu ya. Nanti kita akan langsung ngobrol-ngobrol gimana sih cara teman-teman yang mau bantu. So kita langsung aja ya Bu menuju ke kursi panas mungkin Bu. Nah Bu, aku punya pertanyaan nih buat Ibu. Tadi kan kita udah ngomongin sejarah. Sekarang kita mau ngomongin program-program apa sih Bu yang udah dibuat nih sama FOI? Oke, FOI itu sebenarnya programnya ditujukan untuk masyarakat yang rentan. Ya, masyarakat rentan itu siapa? Itu adalah anak-anak misalnya, karena dia nggak bisa mencari atau mengakses makanannya sendiri, kan sangat tergantung pada orang tua. Kemudian ada lansia. Lansia banyak banget lansia di Jakarta inilah, nggak usah daerah-daerah lain. Lansia yang dia sangat tergantung juga pada masyarakat karena misalnya dia terabaikan oleh keluarganya. Itu banyak sekali. Kita menemukan di belakang rumah-rumah ini, di belakang gedung-gedungnya banyak sekali. Terus kita juga masyarakat yang seperti pekerja informal ya, yang saat ini juga kondisinya lagi susah ya Mbak Kania, karena kan ada COVID, banyak yang kena PHK, kemudian ada yang bekerjanya ya tetap harus bekerja karena mereka kan harus makan gitu ya. Itu yang kita juga bantu lewat mobil pangan misalnya gitu. Tapi program-program yang untuk anak nih ada di kita punya namanya Mentari Bangsaku, program pangan anak sekolah. Jadi kita masuk ke sekolah-sekolah, tapi karena ada pandemi sekarang kita ke lingkungan, tapi kayak misalnya anak-anak PAUD itu kan ada di lingkungan itu tuh kita bantu juga dalam program Mentari Bangsaku ini gitu. Kemudian ada juga dapur pangan. Nah, tadi lansia tadi itu dibantu lewat dapur pangan. Dapur pangan itu berbasis masyarakat. Jadi mereka memasak bahannya dari kita, kemudian mereka gotong royong bagikanlah kepada lansia misalnya dan orang-orang yang membutuhkan, yang memang dia sangat-sangat sulit ya mendapatkan makanan gitu. Seru banget ya Bu bisa ketemu sama anak-anak, mungkin sekalian refreshing juga, bahagia bersama anak-anak, bersama lansia juga, berbagi cinta. Makanya kita punya tagline Food for Hope ya. Jadi makanan itu untuk harapan. Jadi kalau misalnya orang tidak bisa makan itu tidak punya harapan ya, karena makanan itu adalah hak dasar manusia kan sebenarnya gitu makanya. Oke. Nah Bu, kalau misalnya nih aku mau nanya, kan kita bisa mengumpulkan nih Bu donasi, itu caranya gimana sih Bu? Siapa tahu nih ada penonton yang mau berdonasi atau mungkin mau menjadi relawan gitu. Kita bersyukur ya, kita sekarang udah 5 tahun dan mulai banyak orang mengerti apa sih yang sedang kita kerjakan gitu ya. Kita punya 2 cara, satu melalui CSR dari perusahaan-perusahaan gitu ya. CSR dari perusahaan-perusahaan itu seperti apa? Misalnya mereka mempunyai perusahaan pangan, punya bahan pangan yang mau disumbangkan, kita akan menerima. Kemudian ada juga program, ya program-program tadi yang bisa bekerja sama juga dengan CSR perusahaan gitu. Kemudian yang ketiga dari masyarakat. Masyarakat banyak yang datang ke tempat kita, mengantarkan makanan, baik itu makanan yang mentah ataupun sayuran, ataupun bahan makan yang kering itu diantar, misalnya biskuit dan segala macam, kita menerima donasi itu. Kemudian juga ada fundraising yang dalam bentuk uang juga ada gitu. Jadi mereka akan mentransfer ke rekening Yayasan Lumbung Pangan Indonesia seperti itu Mbak. Jadi kan operasi ini membutuhkan biaya ya. Jadi kita dua-duanya kita terima untuk bisa menjaga sustainability atau keberlangsungan dari kerjaan FOI ini gitu. Nah teman-teman, kalian juga harus tergerak nih untuk membantu ya Bu ya, jangan cuman mikirin diri sendiri aja gitu. Nah Bu, tapi kan ini kita lagi berada di masa pandemi, tadi Bu udah sebut ya Bu. Nah ini ada nggak sih Bu hambatan dalam menjalankan program-program yang tadi Ibu sudah sebutkan? Nah, hambatan tentu saja ada. Waktu kita terjadi awal pandemi di bulan April itu, kita berpikir keras apakah relawan kira-kira masih mau bergerak nggak ya gitu, karena kan kita berbasis kerelawanan. Ternyata itu hal yang tidak kita sangka dan membuat kita terharu.
semua relawan kebanyakan masih ingin bergerak gitu. Jadi kita membuat satu aturan bahwa ketika bergerak harus pastikan jaga jarak. Ketika bergerak pastikan memakai masker gitu. Jadi kita membagikan juga hand sanitizer ya yang mereka pakai. Kemudian juga sebagian kita sediakan masker gitu. Jadi kalau ada yang mau nyumbang masker boleh loh ya. Tuh, ada yang mau nyumbang masker. Relawan kita masih banyak gitu. Ya. Jadi itu yang kita lakukan. Kemudian kita berkomitmen untuk kita terus berjalan. Karena apa? Karena ternyata banyak anak-anak yang makin nggak dapat akses makan. Oke. Itu. Jadi itu yang sekarang kita bantu. Juga kita menyediakan makanan melalui mobil pangan yang nanti akan ada di beberapa tempat. Bisa lihat website kita juga ya di situ. Nanti mereka akan ngantri untuk mendapatkan makanan. Gitu. Tapi tetap dengan protokol COVID. Gitu kira-kira Mbak Kan ya. Aku merinding loh Bu sampai dengernya, maksudnya ini kan memang semua orang lagi sulit ya Bu. Tapi kayak semua bahagia bersama untuk membantu masyarakat gitu ya Bu. Dan Ibu juga tetap semangat loh Bu, ini kayaknya Bu. Kita harus semangat. Harus tetap semangat ya Bu. Nah Bu, aku pengen tahu juga nih Bu, gimana sih Bu prosesnya penyaluran makanan dan sumbangan donasi ini dari VOI sampai hingga ke masyarakat. Tapi aku juga pengen tahu nih Bu, gimana kalau kita sambil tur Bu? Karena aku penasaran nih Bu. Siap. Nanti kita sambil jalan ya, Boleh, Bu. lihat kantor, terus Oke. gudang makanan ya. Oke. Di bawah itu adalah tempat gudang makanan atau food storage kita. Nah, disitulah disimpan barang-barang kita yang dari donatur, ya. Terus nanti barang-barang dari donatur itu ada sebagian yang memang dibantu oleh JNE untuk dibawa ke lokasi-lokasi titik-titik kita. Salah satunya di Jakarta, karena ada yang ke Jogja, ada yang ke Bandung. Wah, jauh-jauh juga Bu ya. Ada yang ke Surabaya ya. Jadi makanan-makanan sumbangan ini dari beberapa donatur ya, dari beberapa donatur perusahaan lah gitu, itu diantarlah ke teman-teman atau titik-titik yang ada di sana, pengurus-pengurus di relawan wilayah. Kemudian kita sortir lagi sama seperti tadi, proses-proses tadi. Setelah disortir, baru nanti kita bagikan. Paling jauh kemana sih Bu? Tadi udah ngomongin Bandung, Surabaya, paling jauh kemana lagi Bu? Kita bahkan sekarang punya di Ambon, Maluku. Wow, Paling jauh Ambon, Maluku. Kita bantu juga, masih banyak loh orang yang masih ada ya, orang yang di dalam pengungsian akibat kemarin bencana itu. Kita juga masih bantu gitu. Jadi inilah gudang kita ya. Jadi disinilah disimpan berbagai macam jenis pangan ya Bu ya. ada biskuit, ada susu juga, ada vitamin juga, kemudian ada semacam sarapan pagi itu, semacam apa ya, yang dicampur dengan nanti sereal yang bisa dimakan dengan susu, dan itu sangat disukai oleh anak-anak, bisa dimakan juga oleh lansia. Aku juga suka loh Bu. Ya, jadi kita berusaha memberikan makanan yang layak. Jadi kalau untuk kita tidak layak, ya jangan diberikan gitu. Hal lain sebenarnya yang penting sebenarnya, kalau VOI kan pekerjaannya adalah menjembatani pihak yang berkelebihan dengan yang kekurangan nih. Saya sih pengen pesan ya kepada semua orang untuk makanlah secukupnya dan habiskan. Betul. Jangan sampai menyisakan makanan. Jadi food waste itu no food waste ya. Kita nggak boleh ada food waste dimanapun, termasuk di rumah tangga kita. Jangan greedy ya Bu kalau ambil makanan. Ya, karena di dalam makanan yang kita sisakan itu sebenarnya ada hak orang lain yang tidak bisa makan. Jadi kita bayang, kalau misalnya itu sisa dan banyak, Indonesia itu pembuang makanan terbesar di dunia, nomor 2. Oke. Nah, jadi yang kita manfaatkan sekarang ini adalah bagaimana orang-orang yang berkelebihan itu bisa membantu orang-orang yang berkekurangan gitu. Jadi teman-teman, kalian kalau makan jangan sampai nggak dihabisin ya Bu ya. Ambil secukupnya, kalau kurang baru nambah gitu ya Bu. Dan berbagilah. Jangan lupa. Oke, next ada apa lagi nih Bu? Ya ini kita sebenarnya kantor kita ada 2. Ini memang untuk khusus menyimpan bahan pangan kita ya, sampai ke sana-sana itu Mbak, itu ya Bu, sampai bergunung-gunung. Biasanya langsung cepat, kayak misalnya yang datang lebih lama itu akan kita keluarkan. Oke, supaya tidak ada luarsa juga ya Bu ya. First in first out ya, sistemnya seperti itu. Jadi supaya kita tetap bisa menjaga makanan-makanan yang kita berikan ini makanan yang masih
belum ada luar atau masih baik ya, seperti itu kira-kira Mbak Kania. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke belakang ya Bu, ada apa lagi nih Bu? Nah, ini yang tadi alurnya itu dari gudang ini memang kita bawa ke sana untuk dilakukan penyortiran. Nah, penyortiran itu biasanya dilakukan juga oleh para relawan. Bahkan ada juga dari sekolah, kalau dulu nggak pandemi, ada dari beberapa sekolah mengajukan diri untuk melakukan sortir. Nah, itu pokoknya upaya masyarakat kita nih semua gotong royong tuh Mbak Tani, nggak ada Saling yang membantu ya Bu, saling pokoknya. membantu. Nggak boleh egois juga. Betul, ada anak sekolah, ada mahasiswa juga gitu, kemudian ada ibu-ibu juga gitu ya, karena kader kita juga banyak menjadi relawan kita menjadi kader gitu ya. Sekarang semua bekerja untuk masyarakat, menghubungkan kebahagiaan dan kebaikan. Nah, inilah Mbak ya, barang-barang yang dikirimkan oleh JNE ya, melalui mobil JNE dari Superindo ke beberapa titik kita, salah satunya di sini. Nah, ini para relawan sedang bekerja untuk menyiapkan barang ini yang mau di loading. Halo Mbak Yeti, Pak Taufik, Bu Fia, semuanya. Nah, ini adalah mobil yang akan kita pakai untuk meloading barang-barang ini ya. Ini dia nanti akan diisi oleh barang-barang itu. Nah, biasanya kita melakukan operasi pangan, jadi membagikan makanan juga melalui mobil ini. Ya, untuk Ini ada 2 ya Bu ya? mobilnya hanya ada 2, dan ini adalah mobil sumbangan semuanya. Ya, jadi kita sangat berterima kasih kepada JNE yang udah bantu kita untuk nganterin semua barang-barang itu ke sini ya. Ini ada Bu Fia, coba kita ngobrol ya sama Bu Fia ya Mbak Ania. Bu, sini Bu. Ini satu relawan. Bu Fia ini adalah relawan dari Jakarta Selatan ke Bayoran Lama ya Bu, ya, gitu. Salam kenal Ibu, aku Kania. Gitu ya. Nah, Silakan kalau mau ngobrol-ngobrol. tadi nih aku habis ngobrol juga sama Bu Wida nih Bu tentang VOI ini sendiri. Nah, sekarang aku pengen tahu nih dari Ibu sebagai relawan, gimana sih Bu proses dari sumbangan ini bergerak dari relawan sampai ke masyarakat? Sumbangan yang dari JNE dibawa melalui titipkan di VOI, lalu saya sampaikan lagi ke warga dari relawan. Terus yang barang-barang ini sudah disortir, sebelum saya bagikan ke warga disortir dulu, baru saya serahkan ke warga yang membutuhkan, terutama lansia dan balita. Gitu. Jadi sortirnya 2 kali. Di sini Dua kali. disortir, nanti di titik itu juga disortir kembali juga, untuk iya. supaya tetap layak ya Bu. Iya, betul. Oke, nah Ibu udah berapa lama sih Ibu jadi relawan Ibu? Saya kurang lebih 3 tahun. Udah 3 tahun. Nah Ibu kenapa sih tertarik menjadi relawan Ibu? Karena saya tergerak untuk membantu VOI, banyak lansia-lansia dan balita yang sangat membutuhkan, terutama ya kita yang masih muda-muda ini harus membantu gitu kan. Harus semangat tetap, karena kalau bukan kita yang muda-muda siapa lagi kan gitu yang terjun. Masih banyak ya Bu orang susah yang perlu kita bantu ya. Betul, Terutama di masa pandemi ini Mbak. Jadi benar-benar semua relawan benar. kita tetap bergerak ya Bu, tapi selalu dengan protokol kesehatan. Jadi Iya, kita tetap ketemu menjaga. tetap pakai masker ya Bu. Iya, tetap Gitu pakai masker. kira-kira. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Iya, sama-sama. Gak apa-apa. Iya, terima kasih Bu. Nah Bu Wida, ini program ini benar-benar membantu masyarakat ya Bu ya. Dan tentunya dibantu dengan JNS untuk pendistribusian makanannya sendiri. Nah Bu, JNS ini mau ulang tahun loh Bu, ke 30 tahun. Oke. Ibu ada pesan dan kesan dan mungkin doa untuk JNE Bu? Pasti. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada JNE yang ke-30 tahun, usia yang sudah tidak muda lagi, tentu semakin matang, semakin berjaya, dan terus menghubungkan kebaikan dan kebahagiaan. Terima kasih JNE. Nah Ibu, ini kan Ibu sangat menginspirasi nih. Semoga teman-teman juga jadi tergugah untuk membantu orang lain yang membutuhkan ya Bu. Nah Ibu sukses terus untuk VOI ya Bu. Terima kasih, Mbak Jangan Nani. patah semangat Bu. Terima Mungkin nanti kasih. relawannya akan bertambah lagi setelah banyak yang menonton. Amin. Semoga Amin. begitu ya. Sukses, Kita berbuat Ibu. baik kepada sesama. Amin. Nah semoga kalian semua juga terinspirasi dan jangan lupa nonton terus Cerita Joni dan jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube serta follow Instagram ke @jne_id. So aku Kania, see you.